Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yu? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini kami dari CGP Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Saya Winda Puspayastama dan teman saya Nani Oktaviani dan juga sama Lita. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tentang bagaimana penerapan proses pengambilan keputusan selaku Bapak sebagai pimpinan sekolah, dan di sini nanti ada beberapa pertanyaan Pak. Di antaranya tentang dilema etika dan juga tentang rujukan moral seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama. Sejauh ini dari kasus-kasus yang terjadi baik dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, manakah yang termasuk dilema etika ataukah rujukan moral seperti itu Pak? Ya, makasih Bu Winda, Miss Neni dan Bu Nisa. Terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya buat saya. Ini luar biasa. Pertanyaan ini kan menjadi kegiatan mungkin di sekolah tuh pasti ada sesuatu, ada permasalahan, ada konflik yang bisa terjadi. Kadang menjadi dilema etika atau rujukan moral, dan kita sebagai pimpinan sekolah tidak bisa menyelesaikan masing-masing atau tidak bisa menuntaskan tanpa bantuan dari semua pihak ya. Nah, ketika ada permasalahan maka identifikasi yang kami lakukan yang pertama itu laporan dari mana dulu. Pertama, apakah dari siswa, dari guru, apa dari orang tua. Setelah diidentifikasi, maka kita petakan dan kita pilah kira-kira ini penyelesaiannya apakah bisa antar siswa atau melalui wali kelas, apa dibutuhkan guru BK, atau juga harus ke wakil kepala sekolah dan ujung-ujungnya kepada kepala sekolah. Itu pasti bervariasi. Dan kita harus betul-betul jeli dan mendapatkan semua informasi itu harus lengkap. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa cuma dapat informasi A tapi nggak kita konfrontir atau juga nggak kita validasi betul apa tidak gitu. Semua dicek. Kalaupun betul maka kita lihat tahapannya. Kalau itu membutuhkan hanya wali kelas saja, maka kami serahkan kepada wali kelas. Entah itu perbedaannya atau juga masalahnya apa, itu wali kelas yang bisa menuntaskan dan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalaupun dibutuhkan peran serta dari guru BK, kemudian wakil kepala sekolah, yang itu semakin lama semakin berat permasalahannya, maka kami akan turun tangan. Sampai juga mungkin kepala sekolah ketika harus turun tangan dan menyelesaikan masalah itu, maka kita akan turun tangan dan menuntaskan semua hal yang ada. Setelah kita pilah-pilah ya, dilema etika atau rujukan moral itu. Ya. Oke, baik, lanjut ya Pak. Untuk di sini pertanyaan selanjutnya adalah untuk pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan sama-sama benar begitu ya Pak. Atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, berarti kan termasuk dilema etika ya Pak. Mungkin ada satu kasus atau misalkan ada anak-anak yang ada kebijakan khusus gitu Pak, atau mungkin salah satu contohnya yang kemarin ya, mungkin ada yang kita punya aturan bahwa anak wajib melaksanakan sholat asar di sekolah seperti itu, tapi ternyata ada kepentingan dari anak gitu Pak, padahal kepentingan juga positif gitu ya, mungkin ada yang les atau apa seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau ada kasus benar sama-sama benar begitu Pak? Iya, pasti orang tua ketika menyekolahkan anaknya pengen yang terbaik ya, termasuk guru-guru yang ingin melayani secara maksimal untuk anak-anak kita. Nah, ketika ada hal yang sifatnya itu kondisional, kasuistik, Pak saya nggak bisa sholat asar misalkan, ada aturan kami bahwa sholat zuhur sama asar itu wajib di sekolah. Nah, ketika ada anak yang tidak bisa sholat asar berjamaah yang juga merupakan bagian dari program sekolah, maka
kami sampaikan ke wali kelas, ke orang tua, hadir dulu ke sekolah, masalahnya apa. Walaupun itu bagus karena kita juga support anak-anak mau ikut ini, ikut itu, mau ada kegiatan ini itu kita akan support. Cuma masalahnya adalah komunikasi. Komunikasi itu harus terbuka dan juga harus jelas masalahnya apa atau kebutuhannya atau kegiatannya apa. Kalau sudah dikomunikasikan, kita panggil, terbuka, kita akan cari solusi. Mudah-mudahan solusi-solusi itu menjawab dan menjadi alternatif penyelesaian masalah yang ada. Misalkan dia tidak bisa sholat asar karena ikut klub berenang jam 4. Saya tanya jam 4-nya misalkan bisa nggak sholat asar dulu, habis sholat asar langsung berangkat. Kalau bisa oke. Tapi kalau tidak bisa, kasih solusi lain. Boleh nggak di hari lain misalkan gitu, hari Jumat atau hari Sabtu, Jumat siang atau Sabtu pagi gitu kan. Kalaupun bisa, itu menjadi alternatif solusi. Kalaupun nggak bisa juga, oke. Kalau tidak bisa, ibu bisa jam berapa menjemput atau meminta anaknya pulang dari sekolah. Saya jam 3 Pak, karena perjalanan jauh. Oke, kalau gitu kami izinkan, tapi itu tidak setiap hari. Karena program sekolah juga kan harus diikuti oleh anak-anak kita. Nah, tidak setiap hari artinya 1 minggu itu kami izinkan hanya 1 hari atau maksimal 2 hari. Karena jelas jelas dia kegiatannya apa dan tidak mengada-ngada. Kami pun support dan sudah tidak dalam kegiatan pembelajaran formal. Asar kan menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab sekolah, kemudian juga program sekolah. Tapi ada hal yang sifatnya itu menjadi sedikit toleransi. Tapi kami sampaikan, Bu, kalau seandainya sholat asarnya, kan ada yang sholat asar jam 3 kurang atau jam 3 gitu ya, tolong ikut gitu. Nah, setelah itu kalau dia sepakat dan menyepakati ketentuan yang kami sampaikan, kita juga nggak akan maksa gitu dan mempersilahkan dengan anaknya dengan kegiatan yang bervariasi itu. Jadi semuanya kita komunikasikan secara baik agar tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi atau keputusan yang sepihak yang merugikan kedua belah pihak gitu. Oke, baik. Jadi prosedurnya seperti itu ya Pak, Ya. ada komunikasi Betul. bersama orang tua. Jadi kita sama-sama mencari, tidak ada yang dirugikan gitu Betul, ya. betul. Kalau bisa ya memang dua-duanya bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Raidil. Mungkin resum sedikit ya Pak dari diskusi kita tadi, bahwa di sini Pak Raidil dalam menentukan keputusan seperti itu mengedepankan data dan fakta, kemudian adanya kepentingan bersama atau organisasi, mengutamakan itu, dan juga komunikasi dengan rekan-rekan ya, baik dari pimpinan maupun guru juga gitu Pak. Dan di sini saya juga tadi mengamati bahwa Bapak melakukan inquiry apresiatif ya, jadi menemukan potensi nih dari teman-teman guru gitu, mana sih yang berpotensi, dan juga sering memberikan gitu ya apresiasi, lebih ke apresiasi bukan ibaratnya sanksi atau konsekuensi gitu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah ini kan sepanjang perjalanan nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pemimpin dari SMA Life School Cidande gitu, apa sih Pak faktor yang mungkin dalam menghadapi kasus-kasus yang ada itu yang mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di ranah etika? Kompak dengan pimpinan itu akan mudah. Kalau kita tidak kompak, tidak solid, wah itu susah. Terus kemudian saling percaya di antara pimpinan, kemudian juga ketiga tadi diskusi dengan guru terkait. Gitu. Itu biasanya saya minta saran, diskusi seperti apa sih gitu, menemukan masalahnya, kemudian memetakan masalahnya, melokalisir masalahnya, jangan sampai masalah berada di mana-mana, dilokalisir kan masalah seperti itu sebenarnya yang saya lakukan. Ini bagus banget ya Pak, kompak ya, itu kayaknya Kompak. hal yang Dan tidak ada 2 kali kembar. Kalau ada 2 kali kembar kan, ada ini nggak Pak, kayak tips gitu untuk menjaga kekompakan mungkin? kami bisa ngobrol-ngobrol diskusi gitu kan, dan juga ngobrol diskusi. Biasa ada tadi tuh ya saya diskusi dengan Herman dan Pak Romo gitu kan,
menyatukan persepsi gitu kan. Jadi yang jelas kami diupayakan ketika apalagi dengan bertemu dengan teman-teman itu kami sepakat jangan sampai ada perbedaan gitu ya di forum ya. Jadi kami supaya kami pimpinan ya satu suara gitu. Itu yang kami jaga di antara pimpinan seperti itu. Kalau dari forum ya semuanya harus ini. Ada perbedaan nih kita nahan, saya nahan. Itu nggak sampaikan di forum. Nanti diskusi dengan pimpinan. Tapi yang jelas teman-teman tahu tuh saya tentunya memegang strategi keputusan kan. Maka ketika sudah ya sudah ya jalanlah gitu seperti itu sih teman-teman. Apa namanya pimpinan dan sebagainya. Nah, gitu. Dan juga satu lagi tuh saya juga buat tim kecil kan di sini. Tim kecil apa dari mulai ada 13 tim kecil, 8 tim sesuai ada 13 tim kecil kan. Itu yang terus menjaga apa tadi itu pengambilan keputusannya bisa lebih cepat, lebih efektif karena ada untuk KIBK nih karena ada tim kecil kalau kita kasih yang kalau kami kan umum dengan anak kemudian nanti ketemu itu bergerak gitu ada permasalahan baru masalahnya kalau teknis ya sudah bisa diselesaikan dengan mengenai teknis kalau masalah kebijakan maka kan di wilayah pimpinan itu kalau ada masalah kebijakan seperti itu kan atau dengan yayasan ketika kita harus bicara juga dengan yayasan seperti itu karena orang tua ya kita harus juga itu sampaikan gitu. jadi itu yang bisa kita lakukan seperti itu yang ini kompak perbedaan masih ada lah mungkin ya kalau kepalanya kita berbeda tapi bagaimana kita ngatur menjaga soliditas itu di depan teman-teman juga jadi kuncinya komunikasi, sering berdiskusi, pembentukan tim kecil gitu ya Pak untuk menjaga kekompakan dan jadi ini juga ya pembelajarannya bahwa memang kalau memang ada perbedaan atau apa kita tahan dulu gitu ya nanti kita bicarakan bagaimana baiknya seperti ya Pak. Oke baik untuk selanjutnya Pak dari semua kasus nih yang selama ini Bapak tangani gitu ya apa sih sebenarnya pembelajaran yang bisa Bapak petik gitu ya atau dari pengalaman Bapak? Jadi kami itu saya tuh sesungguhnya tuh ya mungkin untuk para pendengar ya harus menjadi organisasi pembelajar gitu. Salah satu ciri organisasi pembelajar adalah dia mampu membuat analisis, dia memperbaiki, koreksi terus gitu. Kemudian partisipasi dari pengurus organisasi yang kita dalam hal ini adalah guru gitu atau karyawan gitu. Nah seperti itu terus tuh jadi sehingga dewasa organisasinya dan tidak berhenti belajar gitu. Kasus-kasus yang terjadi itu adalah kasus belajar pendewasaan apalagi ini organisasi relatif baru kalau kita bicara dari life cycle organization itu kita adalah di masa balita. Nah, di masa balita itu peluang-peluang dan tantangan-tantangan berbeda. Kita mengatakan fondasi itu yang harus diingat. Kalau mengatakan fondasi berarti harus kuat fondasinya gitu. Sehingga nanti ke depannya itu ketika fondasi sudah kuat, ya insya Allah gitu kan kita bisa bertahan lama. Kalau fondasi tidak kuat, waduh kayaknya dikuatkan ya seperti itu. Jadi apa namanya itu sih harus kuat fondasi juga. Oke di awal sudah dibangun gitu ya Pak. Berarti kalau bangunan pilar-pilarnya betul, gitu ya dikuatkan di situ. Dan saya juga meyakini bahwa untuk menjadi sekolah unggulan itu ada 4 pilar SDM, manajemen, infrastruktur dan peran serta orang tua ini yang saya bagi saya ya sehingga saya jaga turunnya banyak tentunya. Kalau SDM itu kan berarti kan dari guru karyawan dan teman-teman sudah menjaga kualitas dan kenyamanan teman-teman di SMA maksudnya ya.